apakah semua majelis termasuk taman-taman surga walaupun tidak mengkaji Quran dan Sunnah? Coba brosur itu yang dari Ibnu Umar itu dibaca kembali. Ini akad yang lalu sudah kita jelaskan. Tidak semua majelis, tidak semua taklim, tidak semua kajian itu bisa mengantarkan diri kita pada taman-taman surga. Berdasar apa? Berdasar hadis Nabi ini. Karena hadis Nabi ini diikat dengan kata zikir, hilaquz zikri. Coba dibaca saya. Hadisnya itu halaman berapa itu? Dari Ibnu Umar atau siapa? Dari Anas bin Malik kalau tidak salah. Dari Halaman Anas 2. bin Malik ya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala khilaquz zikri. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka merumputlah atau berhentilah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Beliau bersabda, kelompok-kelompok zikir. Baik. Kita fokus di kalimat hilaquz zikri. Hilaq itu jamak halqah. Halqah itu bisa kita maknai taklim-taklim, kajian-kajian, atau sekarang majelis-majelis. Namun taklim-taklim itu, kajian-kajian itu, majelis-majelis itu bukan kajian biasa, bukan taklim biasa, bukan kajian biasa. Namun itu taklim yang luar biasa, kajian yang luar biasa, majelis yang luar biasa. Karena taklim, kajian, majelis itu diikat dalam hadis itu dengan az-zikr. Jadi itu ikatan, diikat. Hilak jamak halqah. Halqahnya diikat dengan zikr. Sehingga bukan sembarang kajian, bukan sembarang taklim, bukan sembarang majelis. Namun majelis yang di situ memiliki sifat zikrullah. Jadi majelis yang memang punya sifat zikrullah, taklim yang memang mampu mendekatkan kita pada Allah, mampu mengingatkan kita pada Allah, mampu menjadikan kita tunduk patuh betul pada Allah. Sehingga tidak sembarang majelis. Mungkin masih banyak majelis-majelis atau taklim-taklim. Situ majelis atau taklim, di situ diajarkan sholat, di situ diajarkan tentang hadis, di situ diajarkan tentang cara tahsin, cara baca Al-Quran yang betul, cara tahfidz, cara menghafal Al-Quran, diajar tentang fikih dan lain sebagainya. Ini majelis atau taklim sifatnya masih umum. Kalau kemudian majelis yang ada, taklim yang ada, entah di situ diajarkan sholat, fikih, kemudian cara baca Quran, cara menghafal, kemudian kok tiba-tiba majelis itu tidak mampu menyebabkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kita diajarkan sholat, namun kemudian majelisnya itu hanya sebatas formalitas gerakan saja, tidak bisa membangun hubungan kedekatan dengan Allah. Kita diajarkan membaca tahsin yang benar, tetapi majelis tersebut hanya sebatas mentransfer ilmu saja. Maka menurut hadis ini itu bukan majelis zikir, karena ilmu itu tidak lebih penting. Ilmu penting, tetapi tidak lebih penting. Ilmu yang penting yang bagaimana? Ilmu yang bisa membawa manfaat bagi kita, membawa manfaat dunia dan akhirat. Ilmu yang bisa menjadi sebab turunnya barokah, rahmat dan ridha Allah. Kalau ilmu yang kita pelajari di majelis itu ternyata tidak bisa mendekatkan diri pada Allah, tidak bisa menjadikan kita lebih beriman lagi kepada Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Apakah majelisnya termasuk majelis zikir? Selama majelis itu di dalamnya diajarkan Quran dan Sunnah, diajarkan
aturan-aturan din tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, jadi dikatakan, dijelaskan apa adanya, maka itu majelis zikir yang Rasulullah maksud dalam hadis ini, hilakul zikri. Sehingga tidak sembarang majelis, maka kita harus selektif. Silahkan pilih majelis yang memang di situ diajarkan tentang Quran dan Sunnah. Karena ini pedoman hidup tertinggi kita. Karena ini yang menyebabkan kita tidak akan sesat selama-lamanya berdasarkan sabda Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyih. Hanya ini warisan Nabi, dua hal ini, yaitu kitab Allah, maksudnya Al-Quran, dan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka pilih majelis yang memang di dalamnya diajarkan, menjelaskan tentang kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau ada majelis seperti ini, maka malaikat itu akan membentangkan sayapnya. Karena Allah itu punya malaikat yang selalu berkeliling dan banyak jumlahnya, selalu bertambah. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula. Apa yang dilakukan? Aktivitas malaikat yang selalu berkeliling dan banyak ini jumlahnya. Yatabba'una majalisaz zikri. Para malaikat itu selalu mengawasi, mencari mana majlis-majlis zikir. Faida wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'hum. Kemudian setelah mencari, mengawasi, tiba-tiba mendapati ada sebuah majlis di dalamnya ada sifat zikrun, yaitu menyebabkan orang yang duduk di dalamnya menjadi lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi lebih dekat lagi kepada Allah, menjadi lebih ingat lagi kepada Allah, menjadi lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengamalkan seluruh ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Qa'adu ma'ahum. Para malaikat Allah ini duduk bersama mereka yang duduk di majlis tersebut. Fahaffa ba'duhum ba'da bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Kemudian para malaikat itu satu dengan yang lain saling membentangkan sayapnya sampai-sampai terpenuhi antara para malaikat dan langit dunia. Penuh, dilindungi dengan sayap-sayap malaikat. Itu majelis zikir. Sehingga tidak semuanya. Maka jangan cari, jangan datangi majelis yang di situ mengajarkan bahwa agama itu sama, Tuhannya sama, hanya caranya yang berbeda-beda. Jangan datang di majelis-majelis seperti itu. Tentu itu bukan majelis zikir. Bagaimana mungkin disebut majelis zikir sedangkan di dalamnya saja yang dibahas adalah ketentuan yang keluar dari hukum Allah, pembahasan yang keluar dari ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah. Masa iya kita datang di majelis yang di situ dibahas bahwa agama itu sama, Tuhannya sama, sama-sama hendak ke surga, caranya saja yang berbeda. Maka sudah saling toleransi. Justru Islam itu bentuk toleransinya lakum dinukum waliyadin, itu paling toleransi karena yang memerintahkan Allah. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Sudah, jangan saling mengganggu. Kamu jangan ganggu agamaku, jangan musuhi aku karena agamaku, dan aku tidak akan ganggu kamu, tidak akan ganggu kamu, tidak akan musuhi kamu karena agamamu, selama kamu tidak memusuhi aku karena imanku, karena Islamku. Tapi kalau kamu memusuhiku karena imanku, karena Islamku, karena aku melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulku, kamu menentangku, memusuhiku, maka tidak ada kata mundur selangkah pun. Saya tidak akan pernah mundur. Kan begitu. Lakum dinukum waliyadin. Itu paling toleransi. Maka kita orang yang beriman kepada Allah, tentu kita mendatangi majelis-majelis zikir yang di situ memang diajarkan Quran dan Sunnah, dan dengan dua warisan Nabi ini pasti kita akan lebih mengingat kepada Allah. Tentu kita tidak akan mendatangi majelis yang isinya di situ mengajarkan bahwa agama itu sama, Tuhannya sama, hanya caranya yang berbeda-beda. Wah, jelas beda. Tuhan kita jelas beda.
Tuhannya orang Islam dan yang bukan Islam jelas beda. Wong itu sudah pengakuan mereka sendiri, Tuhan kita itu jelas beda. Lah kita, Tuhan kita Allah, tidak tahu Tuhan mereka siapa. Yang jelas Tuhan kita orang yang beriman itu Allah. Dan kita harus tunduk patuh kepada Allah melalui apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu maka kita datangilah majelis-majelis zikir. Apakah sama? Tidak semua majelis. Tinggal isinya dilihat. Di situ majelis diajarkan Quran dan Sunnah. Itulah majelis zikir, hilakul zikri. Bisa menyebabkan kita dekat kepada Allah, menyebabkan kita lebih ingat kepada Allah, menyebabkan kita lebih hubungan kita lebih erat lagi kepada Allah. Itulah majelis zikir. Lebih kita menjauh lagi dari maksiat, bisa menyebabkan kita menjauhi dari perbuatan fahsya dan mungkar, keji dan mungkar, maka itulah hilakul zikri, majelis zikir. Selain itu tentu tidak termasuk dalam hadis itu.